Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar yang sangat saya banggakan, tetap semangat dalam menggapai kehidupan. Jangan lupa hiduplah berprestasi, jaga imunitas dan jaga kesehatan melalui minuman air yang mineral dan sehat melalui Izour. Baik sahabat belajar yang sangat saya banggakan, dalam kesempatan ini di kelas 10 saya akan membahas modul 1 tentang kewirausahaan. Apa itu wirausaha dan lain sebagainya. Tentunya di Indonesia kita memiliki banyak sekali potensi sumber daya manusia yang sukses berhasil dalam berwirausaha. Banyak kisah-kisah sukses tadi yang beredar di YouTube dan sebagainya sebagai inspirasi dan motivasi buat kita semua menjadi seorang wirausahawan. Sebelum saya menyampaikan materi dalam kesempatan ini, maka ada beberapa video yang ingin saya sampaikan kepada audiens semua. Langkah atau orang yang sukses di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, menjelaskan sejarah dan pengertian wirausaha. Kedua, mengidentifikasi karakteristik atau ciri-ciri yang dibutuhkan sebagai seorang wirausaha. Yang ketiga, menganalisa atau menganalisis pengalaman-pengalaman para wirausahawan sehingga dapat berhasil dalam menggapai cita-citanya. Dan terakhir, menganalisa pengalaman-pengalaman wirausaha yang menyebabkan kegagalan dalam usaha. Baik sahabat belajar yang saya banggakan, mari kita saksikan video success story daripada orang yang terkenal di Indonesia dan sukses dalam menjalankan wirausahanya. Check it out. Ayam dan telur. Siapa yang tak mengenalnya? Protein hewani ini menjadi pilihan murah dibanding sumber protein hewani lainnya. Mungkin hanya kebetulan saja, pria berdarah Jawa ini juga bersio ayam, hewan yang membawanya menuju tangga kesuksesan. Namun bukan sebuah kebetulan ketika Bob Sadino memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai jadi wirausaha. Ketika saya kembali dari Eropa, masih bekerja untuk sebuah perusahaan, di mana ketika satu malam saya bilang sama ibu, besok saya nggak mau kerja. Itulah awal dari sebuah awal yang menangkap peluang. Apa yang saya tangkap? Saya lihat telur di Indonesia berbeda dengan telur yang saya makan di Eropa. Dari situlah saya terbetik pikiran saya bersama beberapa orang kawan untuk menulis surat kepada pembiak, breeder ayam di negeri Belanda untuk membeli beberapa ekor ayam untuk dikirim ke Indonesia. Ya otomatis ketika ayam itu berproduksi 5 kilo, untuk dimakan pun terlalu banyak kan untuk kita berdua kan. Jadi saya jual. Perlahan namun pasti, Bob Sadino mulai mengecap manisnya keuntungan. Di awal tahun 85 saja perusahaannya mampu menjual 40 ton daging segar, 60 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran segar per bulannya. Awal memasarkan telur ayam negeri, ia dibantu istri menjajakannya dengan sederhana, memasarkan dari pintu ke pintu. Sahabat belajar dimanapun Anda berada, barusan adalah video success story dari wirausahawan, dimana nama beliau adalah Bob Sadino. Bob Sadino itu, Bob bukan nama asli, melainkan ada arti, yaitu BOB, bukan orang biasa.
Tentunya menjadi seorang wirausahawan, kita bukan menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Tentunya harus memiliki inovasi dan lain sebagainya. Oke, kemudian mari kita perdalam lagi. Apa sih itu wirausaha? Wirausaha terdiri dari dua kata, wira dan usaha. Di mana wira memiliki arti sebagai pejuang yang tangguh, gigih, gagah berani. Sedangkan usaha adalah sesuatu kegiatan yang bekerja atau do it, melakukan sesuatu, kegiatan dan lain sebagainya. Sehingga kewirausahaan merupakan suatu cara untuk meluangkan yang bersifat kreatif, inovatif, yang berproses dengan adanya usaha. Hasil akhir proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko dan ketidakpastian. Artinya, di dalam wirausaha, jangan terlalu banyak teori, jangan terlalu banyak mempelajari teori, tapi do it, lakukanlah. Walaupun tadi Bob Sadino pun pada saat melakukan kegiatannya itu, awalnya hanya untuk menutupi kebutuhan keluarganya secara pribadi. Karena ada nilai lebih, dia mencoba untuk menjual keluar. Pada saat menjajakan atau dia memulai wirausaha, tentunya pasti ada sebuah kendala, hambatan, yang tentunya tadi kita memiliki prinsip daripada wirausaha, karakter-karakter wirausaha yang harus dimiliki. Sehingga ketika ada satu kesempatan untuk kita berwirausaha, maka di sanalah peluang kehidupan kita yang akan diambil, atau masa depan yang cerah yang bisa kita ambil. Jangan berputus asa, karena wirausaha itu adalah sebuah orang yang gagah berani, bukan orang wirausahawan, bukan disebut wirausahawan jika kita tidak memiliki keberanian atau menjadi orang penakut. Baik, wirausaha mampu untuk melakukan kombinasi baru. Artinya apa? Kita harus mampu memperkenalkan produk baru dengan kualitas yang baru. Berarti kita harus memiliki sifat inovasi, sesuatu hal-hal yang baru. Kita menciptakan hal-hal yang baru karena tentunya sebagai manusia secara lahiriah memiliki sifat bosan atau jenuh jika itu saja. Misalkan kita memakan ayam hanya digoreng saja. Tapi buatlah sebuah inovasi bahwa dengan kita membuat produk ayam itu bisa menjadi pepes, bisa menjadi ayam dan lain sebagainya, dibuat sedemikian rupa, dikemas sedemikian rupa, sehingga orang-orang tertarik dengan produk yang kita hasilkan. Yang kedua, memperkenalkan metode produksi baru. Tadi dalam hal pengemasan, cara penyajian, dan lain sebagainya, sehingga orang ketika melihat produk kita itu merasa tertarik. Yang ketiga, membuka pasar yang baru, new market, dengan tadi melihat beberapa potensi lingkungan yang belum memiliki wirausaha, atau di tempat tersebut belum ada sama sekali produk tersebut, produk yang akan kita jual atau produk yang akan kita promosikan. Sehingga pada saat kita masuk ke sana, itu ada sebuah new innovation, kebutuhan baru yang harus ditutupi oleh manusia. Yang keempat adalah memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru. Tentunya juga seorang wirausahawan harus mampu menganalisa dari mana kita akan mendapatkan pasokan-pasokan bahan baku untuk menopang produksi kita. Tentunya memiliki mutu kualitas yang baik untuk menyajikan produk yang baik kepada masyarakat. Terakhir, menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Jikalau memang kita sudah menjadi sebuah home industry atau industri rumahan, tentunya kita harus mampu memanajemen siapa yang menjadi penanggung jawab, tim marketing, tim pengolahan, dan lain sebagainya. Karena tentunya hadirnya orang lain akan membawakan rezeki juga kepada kita.
Ketika kita berbagi tugas dan sebagainya, kita pun akan kebagian rezeki yang sama. Tentunya seperti itu. Ketika menciptakan sebuah inovasi usaha baru, kita pasti akan merekrut orang untuk membantu kita. Dan jangan ragu kepada orang yang baru. Berilah mereka kesempatan, berilah mereka kepercayaan agar memiliki keleluasaan untuk mengembangkan usaha yang sedang kita rintis. Oke. Apa-apa saja sih karakter seorang wirausaha? Tentunya di sini ada 5. 1, punyailah sifat periang dan peramah kepada semua orang. 2, mempunyai niat dan langsung bertindak. 3, mau mendengar pendapat dan saran dari orang lain. 4, melayani dengan hati yang tulus. 5, milikilah pemikiran bahwa untuk meraih kesuksesan tidak semudah membalikan tangan. Dari mana karakter seorang wirausaha ini didapat? Ini diambil dari seorang yang bernama Bob Sadino. Oke, kita lihat. Punyailah sifat periang dan pemurah kepada semua orang. Om Bob, beliau lahir di Tanjung Karang, Kota Lampung pada tanggal 9 Maret 1933, tentunya sebelum kemerdekaan Indonesia. Pastinya Anda tidak mengira seorang pebisnis yang sukses tersebut hanya seorang lulusan SMA saja. Nah, bagi Anda hanya sekedar lulusan paket C, jangan putus asa. Tapi Anda memiliki kesempatan yang sama. Bob Sadino pun bukan seorang sarjana, tapi memiliki tekad yang kuat, gagasan yang kuat, dan dilakukannya dengan sepenuh hati. Maka itu akan berhasil. Bob Sadino memiliki sifat yang periang dan peramah kepada semua orang. Artinya begini, pada saat kita memiliki sifat periang, ramah terhadap orang lain, gampang bergaul, gitu kan, orang lain pun akan nyaman ketika kita berada di antara mereka. Ketika kenyamanan itu terjadi, maka komunikasi pun akan terjadi. Baik komunikasi itu menghasilkan sebuah peluang usaha atau great agreement, sebuah perjanjian, gitu kan. Nah, supaya terciptalah sebuah peluang baru atau usaha baru, gitu. Misalkan teman kita curhat, saya susah nih cari telur, di mana ya untuk mencari telur yang bagus. Ketika ada orang lain memiliki kesulitan dalam mencari telur, nah hadirlah kita, gitu kan. Ketika kita tangkap itu sebuah peluang usaha, bagaimana cara kita untuk menghadirkan sebuah telur sesuai dengan apa yang diminta. Anggaplah teman kita yang baru kita ngobrol dengan sikap ramah kita adalah konsumen kita, konsumen pertama kita, dan kita wajib mencari kualitas yang terbaik untuk memberikan pelayanan terbaik juga terhadap konsumen kita. Jangan sampai memberikan kekecewaan. Kemudian sifat yang kedua adalah mempunyai niat dan langsung bertindak. Tidak usah banyak ide, gagasan dan sebagainya. Ketika kita memiliki teman, gitu kan, kebutuhannya ada telur, niatkan dari sekarang, saya akan bantu teman saya untuk memfasilitasi, memberikan produk yang dia inginkan, telur yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu niat. Tanpa harus tahu, ternyata kedepannya kita sebagai bos telur, misalkan, dan sebagainya. Kemudian do it, lakukan langsung, jangan menunggu dan sebagainya. Cari informasi di mana kita bisa mendapatkan telur tersebut. Yang kedua, cari lagi informasinya di mana kita bisa mendapatkan telur yang bagus, yang terbaik. Yang ketiga, cari harga yang sempurna. Artinya ada profit yang kita dapatkan, dan kita pun harus menghitung biaya operasionalnya dari kita mendapatkan telur sampai kita jual.
Dan jangan berpikir untuk mencari keuntungan yang besar. Mulailah dari keuntungan yang kecil. Sehingga ketika kita mendapatkan permintaan yang banyak, gitu kan, maka secara otomatis pendapatan kita akan semakin besar. Ketika mutu kualitas kita perbaiki, kemudian meningkat, maka angka penawaran akan tinggi. Berapapun harganya, ketika kita memberikan produk yang berkualitas, mereka akan beli. Mungkin seperti itu. Kemudian mau mendengar pendapat dan saran dari orang lain. Nah, itu tentunya adalah sebagai bahan evaluasi. Karena pada saat merintis wirausaha itu, kita pasti memerlukan orang lain untuk memberikan saran atau berkomentar. Lu kalau dagang telur yang bersih dong, kan gitu. Kamu jika mau dagang telur, tolong telurnya bersihkan dulu, supaya orang lain melihat tidak jijik, supaya orang lain menarik langsung, gitu kan. Oh ternyata telurnya itu bersih, higienis dan sebagainya. Ketika orang lain menyarankan lagi, tolong dong kemasannya biar nggak pecah, jangan di kantong, buat. Berarti kan dari satu komentar atau saran dari teman kita itu menjadi sebuah perbaikan-perbaikan dalam wirausaha kita. Dengarkan saja. Berarti kita akan membuat sebuah inovasi baru, tempat telur yang tidak bisa pecah, baik dari plastik, kertas dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal kita mendengarkan pendapat orang lain dan lain sebagainya, itu adalah sebuah keberuntungan untuk kita bisa memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat atau konsumen, gitu. Kemudian melayani dengan hati yang tulus. Nah, kadang kita sulit sekali untuk bisa legowo atau dengan bermurah hati, tulus melayani konsumen dengan baik. Pada saat konsumen menggerutu, kita harus bersabar. Ketika banyak komentar dari konsumen, ya jadikan bahwa komentar itu adalah sebuah perbaikan untuk kita, gitu. Pelayanan dengan setulus hati, jangan dijadikan beban. Yuk kita wirausaha, jalankan roda ini. Mau ada yang beli ataupun tidak, istiqomah, teruslah berjalan, teruslah berjualan, karena yakin, hakul yakin, Allah itu memberikan kita semua makhluk hidup rizkinya, ya kan? Nyamuk aja ada rizkinya, walaupun dia berada dalam sebuah ancaman. Pada saat nyamuk nempel di kulit kita, dia kan sedang makan tuh darah kita. Kemudian ancamannya apa? Kena tamparan daripada tangan kita, berarti kematian kan gitu. Apalagi kita dalam wirausaha tentunya pasti ada ancaman dan hambatan. Tapi jangan putus asa, teruslah berjalan. Lihat sekali-kali ke belakang sebagai cerminan kita untuk memperbaiki ke depan. Seperti itu. Jadi melayani masyarakat dengan sepenuh hati tentunya adalah sebuah karakter yang penting yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Dengan hati bersabar dan lain sebagainya, insya Allah kita akan menjadi seorang wirausahawan yang baik dan berkarakter. Kemudian yang kelima adalah milikilah pemikiran bahwa untuk meraih kesuksesan tidak semudah membalikan tangan. Usaha Bob Sadino mulai berkembang dan merambah ke bisnis agribisnis dengan menanam sayur mayur di kebunnya untuk mencukupi kebutuhan pelanggannya. Bahkan untuk menjadi pemasok besar, Bob Sadino mulai menggandeng para petani di daerah untuk memasok kebutuhan sayur mayur yang dia butuhkan. Nah, artinya pada saat kita mampu untuk diri sendiri, ya kita layani sendiri-sendiri, gitu kan. Pada saat permintaan lebih tinggi, maka tentunya kita akan merekrut atau bermitra dengan orang lain, petani sayuran. Tapi harus ingat, kita harus mengawasi apakah sayuran tersebut
berbahan organik atau tidak, pupuknya pestisida atau organik, kemudian bagaimana cara pengemasannya, kita harus kontrol ke bawah juga agar tadi menghasilkan produk yang baik juga, tidak mengurangi mutu kualitasnya. Jangan sampai kita berpikir singkat untuk mendapatkan pendapatan yang besar dengan merugikan konsumen. Itu adalah sebuah kesalahan yang cukup besar dan merugikan kita dalam berwirausaha. Nah, dan berwirausaha pun tidak semudah membalikkan telapak tangan dari sini seperti ini atau ini seperti ini. Kenapa demikian? Karena dalam berwirausaha itu tentunya banyak sekali ancaman, banyak materi sebetulnya. Kita harus menganalisa apa yang menjadi kekuatan kita dalam berwirausaha, apa yang menjadi kelemahan kita dalam berwirausaha, ancamannya itu apa dalam kita wirausaha, kemudian hambatannya apa. Ancaman dan hambatan itu akan selalu ada, tapi di balik itu kita harus memiliki kekuatan dan keyakinan bahwa kita mampu untuk mengatasi hal tersebut. Nah, sahabat belajar yang sangat saya banggakan, tentunya inspirasi-inspirasi itu akan hadir di lingkungan kita, di lingkungan sahabat belajar juga. Maka untuk menutup kegiatan pembelajaran kewirausahaan modul 1 ini, saya memberikan penugasan kepada sahabat semua, silakan cari wirausahawan di lokasi Anda semua masing-masing. Kemudian tanya mereka dengan ngobrol. Kita wawancara mereka. Apakah mereka penjual bakso? Apakah mereka seorang pedagang daging ayam potong, pedagang sapi, pedagang domba, gitu kan? Atau seorang petani sayur mayur, atau memang mereka punya toko swalayan. Yuk kita ngobrol dengan mereka. Sejarah mereka mulai dari nol sampai hari ini. Kemudian kita tanya lagi, suka dukanya apa sih yang menjadi tolak ukur dalam kita berwirausaha. Kemudian sifat apa saja yang harus kita miliki dalam wirausaha. Tanya lagi juga, sejauh ini apakah wirausaha yang Bapak Ibu lakukan membuahkan hasil dengan harapan yang diinginkan? Apakah Bapak sudah termasuk kategori sukses dalam menjalankan wirausaha? Atau kebutuhan-kebutuhan apa saja untuk mensukseskan wirausaha Bapak Ibu yang ada di lingkungan? Nah, semoga tugas ini menjadikan sebuah inspirasi buat sahabat-sahabat belajar di PKBM dimanapun Anda berada. Dengan kita selalu berkonsultasi, berkomunikasi, kita akan mendapatkan sebuah informasi secara religi tanpa teori, tapi ini adalah ilmu terapan. Ketika kita berbicara dengan seorang wirausahawan, tentunya cari waktu, jangan sampai pada saat dia sedang banyak konsumen, sedang sibuk kita wawancarai. Tentunya kita mendatangi mereka, kemudian minta waktunya pada saat istirahat atau di luar jam kerja untuk kita berdiskusi bagaimana menjadi seorang wirausahawan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sahabat belajar bisa memahami apa yang saya sampaikan dan tetap semangat di dalam menggapai cita-cita. Insya Allah PKBM selalu melayani masyarakat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.